Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas sehari-hari seperti biasanya. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD selaku dosen pengampu metodologi penelitian kualitatif, dan yang saya banggakan teman-teman lokal MPI 1 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Sebelumnya perkenalkan, saya Arif Fadilah dengan NIM 2011-10-2083, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 1 WINSI Samarinda, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang termuat di proposal penelitian yang berjudul Strategi Manajemen Humas dalam Meningkatkan Citra Positif dan Branding di SMA Negeri 1 Loakulu. Maka dari itu langsung saja ke pembahasan. Bab 1 Pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan berisikan tentang latar belakang. Jadi seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, dunia pendidikan mengalami banyak fenomena. Salah satunya bermunculan sekolah-sekolah baru, terutama sekolah swasta yang pastinya memunculkan adanya persaingan antara sekolah baru maupun sekolah swasta yang sudah lama berdiri. Dan masing-masing sekolah pastinya itu berebut untuk membuat citra positif ataupun branding di tengah masyarakat selaku konsumen pendidikan. Untuk itu diperlukan berbagai macam strategi dari sekolah dalam mengenalkan sekolah kepada publik atau konsumen pendidikan. Jadi di tengah-tengah persaingan ketat antara lembaga pendidikan sekarang, masyarakat yang sebagai pelanggan pendidikan sudah cukup pintar dalam menganalisa sebuah lembaga pendidikan, yang mana nantinya akan menjadi tujuan untuk pendidikan anak-anaknya ke depan. Pastinya masyarakat akan menilai atau melihat input, proses maupun output dari lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus mampu menganalisa kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan dan dimaksudkan untuk mengambil perhatian. Brand adalah merek bagi sekolah. Jadi bukan sekedar nama dan lokasi, melainkan sebuah identitas untuk dikenal dan dapat dibedakan mutu pelayanannya dari sekolah lain. Strategi branding sekolah menjadi sangat penting bagi sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tadi di latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana strategi manajemen humas dalam meningkatkan citra positif dan branding di SMA Negeri 1 Loakulu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana strategi manajemen humas dalam meningkatkan citra positif dan branding di SMA Negeri 1 Loakulu. Manfaat penelitian. Jadi manfaat pada penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis sendiri, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan pemahaman akan strategi manajemen humas dalam meningkatkan citra positif dan branding pada sekolah. Yang kedua yaitu sebagai bahan rujukan dan referensi terhadap penelitian yang akan dijalankan sesuai ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini.
Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Pada manfaat praktis sendiri, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sekaligus pengalaman selama melakukan penelitian, dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Yang kedua yaitu untuk menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan humas, khususnya pengelolaan humas dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi untuk memberikan masukan terhadap sekolah yang diteliti dan dapat meningkatkan pemahaman penulis akan pentingnya strategi manajemen humas dalam meningkatkan citra positif dan branding pada sekolah. Selanjutnya yaitu bab 2 yang berisikan tentang landasan teori. Pengertian humas. Humas sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh goodwill atau kepercayaan, saling pengertian, dan citra baik dari publik atau masyarakat. Sasaran humas adalah menciptakan opini publik yang favorable, menguntungkan semua pihak. Public relation adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik. Hubungan yang harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra yang positif. Jadi secara sederhana, humas ini yaitu menciptakan hubungan dan interaksi yang harmonis antara lembaga yang dipimpin dengan masyarakat selaku konsumen atau pelanggan. Dengan terciptanya hubungan yang harmonis, maka tercipta juga hubungan yang saling percaya satu sama lain, sehingga menciptakan citra yang positif. Tugas-tugas humas, yang pertama yaitu menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi, pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambar, visual kepada publik masyarakat, sehingga publik atau masyarakat mempunyai pengertian yang benar tentang hal-hal atau segenap tujuan yang ada di sekolah serta kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat masyarakat. Yang ketiga yaitu mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan lembaga atau sekolah maupun segala macam pendapat publik, acceptance dan non-acceptance. Dan yang keempat yaitu menyelenggarakan hubungan baik dengan masyarakat dan media massa untuk memperoleh public favor, public opinion, dan perubahan sikap. Selanjutnya yaitu pengertian citra. Citra sendiri merupakan tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan kerja atau hubungan masyarakat, kehumasan, atau public relation. Citra atau image sendiri yaitu merupakan gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Jadi di sini ada proses pembentukan citra. Proses pembentukan citra sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persepsi, yang kedua yaitu kognisi, yang ketiga yaitu motivasi, dan yang keempat yaitu sikap. Persepsi sendiri diartikan sebagai hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan dengan kata lain. Individu akan memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. Yang kedua yaitu kognisi, yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus keyakinan. Ini akan timbul apabila individu harus diberikan informasi yang cukup dan dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Yang ketiga yaitu motivasi, yaitu menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Dan yang keempat yaitu sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Selanjutnya yaitu pengertian branding. Branding sendiri merupakan suatu kata yang berasal dari kata dasar, yaitu brand, yang berarti merek.
sekolah harus memiliki brand yang membuat orang tua berpikir untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, khususnya orang tua yang sudah memiliki rancangan masa depan untuk anaknya. Adapun elemen-elemen brand di sekolah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu the mirror image, yang kedua yaitu the current image, yang ketiga yaitu the wish image, dan yang keempat yaitu the multiple image. The mirror image sendiri atau cerminan citra yaitu sebagaimana dengan citra atau brand manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu the current image, yaitu citra masih hangat, yaitu citra yang terdapat pada publik eksternal yang berdasarkan pengalaman yang menyangkut, misalnya informasi dalam pemahaman publik eksternal. Yang ketiga yaitu the wish image atau citra yang diharapkan, yaitu manajemen menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara lengkap. Dan yang terakhir yaitu the multiple image atau citra yang berlapis, yaitu citra yang dibentuk oleh sejumlah individu atau kantor cabang perwakilan yang membentuk citra yang belum tentu sama dengan citra keseluruhan organisasi atau lembaga pendidikan. Dan selanjutnya yaitu bab 3 atau metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian ini merupakan penelitian riset lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Pendekatan penelitian pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal itu didasarkan pada maksud untuk mendeskripsikan perilaku informan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu wawancara, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua yaitu penyajian data, dan yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Reduksi data sendiri diperlukan sebagai pengumpulan informasi, maka informasi yang sudah dikumpulkan itu tidak bertumpuk-tumpuk dan memudahkan dalam mengelompokkan serta dalam menyimpulkannya. Yang kedua yaitu penyajian data, yaitu dilakukan setelah proses reduksi. Jadi penyajian data sendiri merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Data penelitian pada pokoknya berupa kata-kata, tulisan, dan tingkah laku terkait dengan strategi humas dan mengembangkan citra positif. Kesimpulan pada awalnya masih longgar, namun kemudian menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data, dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hasil penelitian saya tentang strategi manajemen humas dalam meningkatkan citra positif dan branding di SMA Negeri 1 Loakulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah khazanah keilmuan dan wawasan saya pribadi maupun teman-teman yang menonton. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.